Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa sampai sekarang ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Yang ketiga kalinya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengampu Mata Kuliah Pancasila, Ustadz Ahmad Muhammad Musta'ina Soha yang telah memberikan tugas UTS ini kepada saya dan teman-teman saya. Saya Erlinda Lutfadilah dari kelas PAI 2D NIM 203111111. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam sudut pandang Islam. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para founding fathers telah menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemukkan merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bagi sebagian umat muslim, Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya diganti dengan pemerintahan kekhalifahan Islamiyah. Bagi sebagian umat Islam, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya diganti dengan pemerintahan Khalifah Islamiyah dengan mengganti Pancasila dengan syariat Islam sebagai ideologi negara. Bermodalkan tuntunan Tuhan dengan menerapkan syariat Islam, segala permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara akan teratasi, karena Islam merupakan panduan utuh kemanusiaan. Pancasila masih hangat diperbincangkan, salah satunya karakteristik Indonesia sebagai negara bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya. Pluralitas masyarakat Indonesia ditandai dengan kenyataan adanya ikatan-ikatan sosial yang didasarkan pada perbedaan suku bangsa, agama, serta adat istiadat. Hal terpenting untuk tetap berdirinya suatu bangsa adalah adanya perasaan kebersamaan dan persaudaraan sebagai anggota komunitas bangsa itu. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu alas spiritual yang tercipta oleh perasaan pengorbanan yang dibuat di masa lampau dan oleh manusia bersangkutan dibuat lagi di masa kini dan masa depan melalui suatu keyakinan yang jelas, yaitu kesepakatan, keinginan yang dikemukakan untuk terus hidup. Pancasila adalah titik temu atau kalimat al-sawa dari pluralitas bangsa Indonesia. Negara Indonesia menjadi perjanjian luhur bangsa, serta Pancasila sebagai payung kebhinekaannya secara formal. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pasca sidang BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan dan merumuskan. Pasca sidang BPUPKI dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan dan merumuskan rancangan teks Pancasila hingga akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang ada upaya menemukan ayat-ayat Pancasila dalam Al-Quran. Ditambah lagi dengan isu kebangkitan paham komunis di tengah-tengah masyarakat juga menambah jumlah golongan yang menentang ideologi negara Pancasila. Dalam sila pertama, Pancasila sebenarnya membawa konsep tauhid dan toleransi beragama. Hal ini juga pasti senada dengan ajaran agama Islam.
Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas 1-4. Pancasila adalah bagian ajaran agama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan persamaan hak serta pengalaman agama dalam konteks bernegara. Negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama dengan negara. Negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila juga bukan negara Islam atau negara yang berdasarkan agama tertentu. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam sebagaimana uraian berikut. Yang pertama yaitu Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. Yang ketiga, Pancasila dirumuskan oleh tokoh-tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam akan dijelaskan melalui uraian berikut. Yang sila pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada diri manusia. Yang ketiga, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu, bangsa yang bernegara. Yang keempat, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermakna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang didasari oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan adalah Allah semata. Namun, dalam pandangan agama lain, Tuhanlah yang mengatur kehidupan manusia yang disembah. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan Al-Quran tentang Pancasila berdasarkan sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dijelaskan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4. Yang sila ketiga persatuan Indonesia dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang sila keempat yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 71. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.